Akar yang kuat. Ada dua orang tua yang hidup bertetangga. Keduanya sama-sama sudah pensiun. Yang satu, Marco, adalah pensiunan guru. Satunya lagi, Thomas, adalah pensiunan karyawan bank. Mereka berdua sama-sama memiliki kebun tanaman di belakang rumah. Marco biasanya hanya menyirami tanaman di kebunnya dengan sedikit air. Sementara Thomas akan menyirami tanamannya dengan air yang sangat banyak. Terlihat jelas sekali bedanya. Tanaman di kebun milik Marco tampak tidak terlalu rimbun, sementara tanaman milik Thomas tampak rimbun dan tumbuh sangat subur. Suatu hari terjadi hujan badai kecil. Hujan badai itu tidak terlalu besar, namun berlangsung semalaman. Pagi harinya, seluruh tanaman rimbun di kebun milik Thomas rusak. Hampir semua tanamannya telah tercabut akarnya akibat hujan badai semalam. Sementara tanaman di kebun milik Marco yang jarang disiram justru tetap tegak berdiri. Thomas heran, bagaimana tanaman milik Marco yang hanya sedikit disiram bisa bertahan dari badai. Ia pun bertanya, "Marco, sahabatku, kamu hanya sedikit menyirami tanamanmu. Bagaimana bisa tanamanmu bertahan dari badai?" Marco menjawab, "Justru kawan, tepat karena itulah tanaman saya mampu bertahan dari hujan badai. Setiap kali saya hanya menyirami tanaman saya dengan sedikit air, akibatnya tanaman saya harus mencari sendiri air tambahan yang diperlukannya. Yang pada akhirnya membuat akar tanaman saya terus berkembang jauh ke dalam tanah dan juga menjadi sangat kokoh. Karena itu, ketika badai datang menerpa, akar yang kokoh itu membuat tanaman saya mampu bertahan tetap berdiri." sebetulnya ini adalah kisah mengenai pengasuhan. Jika seorang anak terbiasa diberi kemudahan, mereka tidak akan pernah tahu apa artinya perjuangan. Dan ketika cobaan datang dalam kehidupan, mereka akan bingung bagaimana harus menghadapinya. Sementara anak yang terbiasa harus berjuang, mereka akan tumbuh menjadi orang yang kuat, kokoh bagaikan akar pohon yang terbiasa harus mencari tambahan air sendiri. Dan ketika cobaan datang dalam kehidupan, mereka sudah siap untuk menghadapi.